saya Ya. ke Pak Subandi dulu. Ya, baik. Pak Subandi, tadi kalau kita melihat dari Bank Mandiri itu kan mereka, Bank BCA, mereka memang sudah mulai, bukan mulai lagi, tapi memang sudah di fokus ke transaksi digitalnya itu, Pak. Dan kalau dari OJK sendiri mungkin bisa memaparkan bagaimana melihat perubahan-perubahan ini, dan kira-kira apakah ada regulasi yang telah disiapkan agar supaya transaksi yang disiapkan memang betul-betul aman. Karena ketika kita bicara soal digital, itu kan bisa juga memicu hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya sistemnya error lah, atau apa yang mungkin kerap kali terjadi. Nah, kalau dari OJK sendiri mungkin apa regulasi-regulasi sendiri yang mengatur untuk itu semua biar semuanya berjalan lancar, Pak. Silakan, Pak Subandi. Baik, terima kasih Pak Sukma. Hormati ada Pak Angga dan Pak Hendrik. Tadi ada Pak Sofyan Wanandi ya, Pak Sukma. Ya, betul. Terkait mungkin nanti kebijakan digital mungkin saya akan sampaikan di belakang ya, karena saya Oke, akan boleh. memaparkan terkait dengan apa yang disampaikan Pak Sofyan Wanandi tadi terkait dengan wabah COVID ini kan membawa dampak kepada kesehatan dan juga ekonomi tentunya ya. Betul sekali, Pak. Nanti saya akan coba memaparkan terkait dengan kondisi dulu di Sulawesi Selatan seperti apa, Ya. kemudian nanti paket kebijakan stimulusnya seperti apa, kemudian progres resu yang dilakukan oleh lembaga keuangan seperti apa, dan operasionalisasi industri jasa keuangan selama masa PSBB atau menuju new normal. Dan juga nanti terkait dengan kebijakan digital ya atau IT. Nah, kalau kita lihat dari kondisi di Sulawesi Selatan sendiri, tentunya kalau kita lihat jumlah ini memang cukup banyak, Mbak. Kalau kita lihat jumlahnya saja, untuk industri perbankan itu ada 84 bank ya, ada 55 bank umum, kemudian ada 29 BPR, dengan jaringan yang cukup banyak, masing-masing untuk bank umum itu ada 1037 dan bank umumnya 51. Nah, kalau kita lihat daripada kondisi perbankan Sulawesi Selatan sendiri, dari total aset saja ini kita lihat year on year ya. Kalau lihat daripada year on year itu memang masih kelihatan tumbuh sekitar 2,27%. Ya. Kemudian dari segi dana P3 juga tumbuh juga 4,53%. Sementara juga terkait dengan fungsi intermediasinya atau LDR-nya juga di atas 122. Artinya bahwa sumber dana untuk menyalurkan kredit itu terbatas, tapi penyalurannya ekspansif gitu ya, dengan LDR 122 atau di atas 100%. Sementara kelihatan risiko kredit atau NPL ini kalau kita lihat masih terjaga di bawah 5%. Nah, ini kalau kita lihat secara year on year. Tapi kalau kita lihat dari year on to date-nya bahwa terjadi penurunan. Pertumbuhan baik dari posisi Desember kepada posisi April saja ini menjadi ada decreasing, penurunan ya, terkait dengan tadi baik dana P3 maupun kredit maupun daripada total aset perbankannya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi untuk penyaluran kredit sampai dengan April 2020 ini di sektor lapangan usahanya kalau kita lihat, ini karena saya coba membandingkan terkait dengan sektor-sektor mana sih yang terjadi penurunan maupun terjadi peningkatan gitu ya. Kalau kita lihat secara year on year-nya tadi ada beberapa lapangan usaha memang menurun nih. Sementara di kegiatan lapangan bukan lapangan usaha ada peningkatan, jadi ada perubahan. Nah, kalau kita lihat daripada per sektornya di lapangan usaha memang ada beberapa lapangan sektor usaha itu yang year to date-nya mengalami penurunan dan juga mengalami peningkatan. Kalau kita lihat daripada pertanian, kemudian pemburuan dan perhutanan itu kalau kita lihat year to date-nya ada peningkatan. Nah, ini yang kita coba lihat. Yang warna merah itu pada year to date-nya itu terjadi penurunan. Sementara untuk bukan lapangan usaha itu ada rumah tangga untuk pemilikan rumah, kemudian ada lainnya, serta ada rumah tangga untuk pemilikan flat ataupun apartemen itu juga ada cukup meningkat juga gitu ya dari year to date-nya. Nah, selanjutnya next. Nah, kalau kita lihat daripada kredit UMKM sendiri, untuk kredit UMKM ini untuk UMKM disalurkan ini sebesar 40,1 atau 34,15% dengan NPL agak tinggi 4,07. Dan penjualan UMKM ini tentunya merata, baik dari mikro, kecil maupun menengah. Next. Lanjut.
Nah, kalau kita lihat daripada KUR di Sulawesi Selatan tadi, supaya nanti kita pemahaman dulu kaitan dengan kondisi secara keseluruhan. Untuk KUR, tentunya dari jumlah KUR tadi ada 2,77 triliun dengan debiturnya cukup banyak, 93.515 UMKM. UMKM, kemudian di sektor produktifnya sebesar 1,98 triliun. Sementara KUR desa perikanan 85,94%. Nah, pelaku juga menyebar di seluruh kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Next. Nah, kalau kita lihat ada 3 besar, Bone, Sidrap, Wajo itu menduduki KUR yang terbesar. Nah, mungkin penyalur KUR juga ada di antaranya teman-teman daripada Bank Mandiri maupun dari BCA juga menyalurkan KUR. Next, lanjut. Nah, kalau tadi kita lihat dari segi perbankan, nah sekarang juga dari segi industri keuangan non banknya itu jumlah perusahaan di industri non bank yang ada di Sulawesi Selatan ini cukup banyak, 172 dengan jumlah asuransi 90 dan juga ada perusahaan pembiayaan sebanyak 69, itu didominasi oleh 2 bidang tadi. Dengan jumlah kantor sebanyak 642 kantor di seluruh Sulawesi Selatan. Next. Nah, kalau kita lihat dari perusahaan pembiayaan, tadi kita bicara mengenai asuransi atau perusahaan pembiayaan sendiri juga menyalurkan pembiayaannya dengan nominal pembiayaan sebesar 13,82 triliun, terbesar pada sektor perdagangan dan eceran. Sebesar 3,12 triliun atau 22,5%. Sementara di sektor pertanian, kehutanan perikanan sebesar 557,78. Next. Nah ini, sebelum. Ini dari sektor, kalau kita lihat, ada yang year to date-nya. Katakan dari posisi Desember ke posisi April, kita lihat ada yang di year to date-nya itu negatif pertumbuhannya. Sementara kalau year to year itu masih kelihatan positif pertambahannya. Nah, oleh sebab itu, tentunya kalau kita lihat daripada year to date-nya memang terjadi seperti disampaikan Pak Sofyan Wardani tadi, bahwa memang terjadi penurunan nih. Penurunan skala baik total aset maupun dari segi pembiayaan. Next. Ini kaitan dengan UMI, mikro. Lanjut saja. Ini juga dari pasar modal, juga beberapa hal terkait dengan pasar modal, juga terkait dengan year on year-nya juga cukup meningkat. Daripada saham, reksadana, SBN dengan total year on year-nya meningkat 66,46%. Next. Nah, kalau kita lihat paket stimulus sebagai kebijakan kontrasiklika dampak penyebaran COVID-19, seperti tadi disampaikan bahwa ada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Nah, pengaruh pandemi COVID-19 ini pada sektor jasa keuangan tentunya ada beberapa hal. Yang pertama, jalur kinerja dan kemampuan sektornya, terutama sektor UMKM, dalam membayar kewajibannya kepada perbankan dan industri keuangan non-bank. Nah, perubahan nilai aset lembaga jasa keuangan sebagai akibat pelemahan yield, instrumen keuangan, dan instrumen saham pelemahan nilai tukar, serta adanya interkoneksi antar sektor keuangan, terutama antar lembaga perbankan dan perusahaan pembiayaan. Pandemik juga dapat berpotensi meningkatkan non-performing loan yang tadi kita sampaikan. Bahwa ini masih posisi April, masih di bawah 5%. Itu dengan NPL secara keseluruhan, NPL perbankannya 2,94 dan NPL untuk saham BUMN sebesar 2,0%. Nah, kemudian kebijakan yang diambil ini lebih bersifat antisipasi terhadap potensi risiko ke depan atau forward looking. Next. Lanjut. Nah, kebijakan yang dilakukan adalah ada 3 hal. Yang pertama, menjaga fundamental usaha sektor real. Kemudian yang kedua, menjaga stabilitas pasar keuangan. Yang ketiga adalah kebijakan lainnya. Ini semua dikeluarkan berupa POJK. Lanjut. Nah, kalau kita lihat POJK yang dikeluarkan tadi disampaikan bahwa ada POJK nomor 11/03/2020 terkait tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan kontrasiklika dampak penyebaran COVID-19. Perkembangan penyebaran COVID-19 secara global telah berdampak pada langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit ataupun pembiayaan.
dampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur akan meningkatkan risiko kredit seperti tadi yang kami sampaikan, yang NPL-nya, yang berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Untuk mendorong optimalisasi kerja perbankan, khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi, perlu diambil kebijakan stimulus yang dikeluarkan POJK nomor 11 terkait dengan industri perbankan. Nah, debitur yang mendapatkan perlakuan khusus dalam POJK ini adalah debitur, termasuk debitur MKM yang kita sebutkan tadi, yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari COVID-19, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, sektor ekonominya terkait dengan tadi ada sektor transportasi, kemudian ada perhotelan, ada pertanian, ada perdagangan, ada pengolahan, ada pertambangan, dan juga termasuk di dalamnya pariwisata. Nah, untuk sektor yang terdapat UMKM termasuk diantaranya tadi yang berpenghasilan harian, terutama ojek online dan juga nelayan. Next. Nah, kalau kita lihat implementasi daripada POJK 11 tadi, bahwa bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur MKM. Dalam penerapan kebijakan stimulus perekonomian, tentunya bank itu memperhatikan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko sesuai dengan POJK penerapan manajemen risiko. Jadi ada kebijakan atau ketentuan yang mengaturnya terkait dengan manajemen risiko. Memiliki pedoman untuk menetapkan debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM, paling sedikit memuat kriteria debitur dan yang ditetapkan terkena dampak COVID-19. Dilakukan secara bertanggung jawab dan agar tidak terjadi moral hazard seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Sofyan Wanandi, bahwa terkait dengan kita lihat bagaimana track record daripada pembayaran daripada nasabah tadi. Jangan sampai dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atau free rider haji mumpung. Nah, implementasi tadi ada dua, penetapan kualitas aset dan restrukturisasi kredit atau pembiayaan. Lanjut. Kalau kita lihat tadi program restrukturisasi melalui mekanisme restrukturisasi atau penilaian kualitas kredit pembiayaan penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketetapan pembayaran pokok dan atau bunga untuk kredit atau pembiayaan sampai dengan 10 miliar. Yang tadi disampaikan Pak Sofyan Wanandi bahwa ini industri, teman-teman industri perbankan maupun perusahaan biaya juga sudah melakukan tadi kegiatan dengan restrukturisasi, baik dengan cara tadi penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit atau pembiayaan dan atau konversi kredit pembiayaan menjadi penyertaan modal. Lanjut. Nah, seperti tadi bahwa selain adanya restrukturisasi kredit tentunya, untuk bagaimana untuk melakukan recovery terhadap debitur-debitur yang tadi, tentunya di dalam POJK sudah dikeluarkan bahwa bank dapat memberikan kredit atau pembiayaan dan atau penyediaan dana lain yang baru kepada debitur yang terkena dampak penyebaran COVID termasuk debitur UMKM tadi. Penetapan kualitasnya dilakukan secara terpisah dengan kualitas kredit dan atau pembiayaan atau penyediaan dana yang telah diberikan sebelumnya. Jadi tadi selain restrukturisasi yang kepada debitur yang terdampak COVID juga ada pemberian penyediaan dana baru untuk melakukan recovery untuk perbaikan ke depan seperti itu. Lanjut, next. Nah, selain itu ada POJK 14 terkait dengan industri jasa lembaga jasa keuangan non bank. Ini ada POJK nomor 14. Ini terkait dengan perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Next. Nah, proses restrukturisasi kreditnya tentunya pelaksanaan restrukturisasi ini diprioritaskan untuk debitur yang memiliki itikat baik, ya, seperti tadi disampaikan Pak Sofyan juga, dan terdampak COVID-19 dengan mekanisme pengajuan restrukturisasinya bahwa debitur wajib mengajukan permohonan, tentunya tidak serta-merta otomatis diberikan restrukturisasi. Tapi namun demikian, bank, perusahaan pembiayaan akan melakukan asesmen antara lain debitur termasuk yang terdapat COVID langsung maupun tidak langsung, historis pembayaran, kemudian kejelasan menguasai kalau itu untuk perusahaan pembiayaan. Nah, bank atau perusahaan pembiayaan memberikan restrukturisasi berdasarkan profil debitur untuk menentukan pola restrukturisasi dan perpanjangan waktu, jumlah yang dapat direstrukturisasi termasuk jika masih ada kemampuan pembayaran, cicilan, yang nilainya melalui penilaian atau diskusi antara debitur dengan banknya. Hal ini tentu memperhatikan pendapatan debitur yang terdampak akibat COVID-19. Nah, kemudian informasi tujuan restrukturisasi dari bank
disampaikan secara online atau website bank yang terkait. Next. Nah, ini tentunya kebijakan yang dilakukan lainnya terkait dengan industri-industri di luar perbankan. Lanjut. Nah, ini juga terkait dengan kebijakan lainnya yang dikeluarkan oleh OJK. Lanjut. Nah, kalau kita lihat tadi bahwa progres restrukturisasi yang dilakukan, bahwa sampai dengan posisi 8 Juni untuk industri perbankan, sudah ada 32 bank umum, konvensional, dan syariah yang Juni, 74 perusahaan pembiayaan yang telah melakukan proses restru dan 68 diantaranya telah melakukan restru sebesar 5,1 triliun dengan jumlah debitur 147.476. Nah, tentunya restrukturisasi ini akan terus meningkat seiring dengan pengajuan oleh nasabah dan proses persetujuan restrukturisasi oleh lembaga jasa keuangan. Next. Nah, ini tentunya kebijakan yang diambil oleh OJK terkait dengan stimulus tadi. Lanjut. Nah, ini terkait dengan penyebaran dari seluruh wilayah kerja Papua, Maluku, dan Sulawesi. Lanjut. Nah, ini juga tadi sudah. Lanjut. Nah, kemudian ada kebijakan pemberian subsidi bunga oleh pemerintah. Nanti yang disampaikan oleh Pak Zulfiqar terkait dengan PEN tadi ya, bahwa di sini ada subsidi bunga akan diberikan untuk 6 bulan dengan besaran subsidinya sebagai berikut, yaitu untuk suku bunga untuk klaster sampai dengan 500 juta sebesar 6% untuk 3 bulan pertama dan 3% untuk 3 bulan kedua. Kemudian subsidi bunga untuk klaster di atas 500 juta sampai dengan 10 miliar sebesar 3% untuk 3 bulan pertama dan 2% untuk 3 bulan kedua. Begitu juga untuk ketentuannya bahwa ada kriteria yang harus dipenuhinya. Antara lain bahwa debitur kolektivitas 1 dan kolektivitas 2 pada BPR, bank atau BPR atau perusahaan. Kemudian target penerima manfaat debitur bank BPR dengan kategori tadi, kredit produktif UMKM sampai dengan 10 miliar, sementara kredit kendaraan bermotor yang digunakan untuk usaha sampai dengan 500 juta, dan kredit pemilikan rumah dengan tipe 21, 22 sampai dengan 70. Lanjut. Nah, optimalisasi industri jasa keuangan selama pelaksanaan PSBB. Nah, ini tentunya kami juga sudah menghimbau dan juga meminta kepada stakeholder terkait dengan pelaksanaan optimalisasi industri jasa keuangan selama masa COVID, sebagaimana Surat Dewan Komisioner OJK nomor S37 2020. Sehubungan dengan telah akan diberlakukannya PSBB pada saat itu, OJK senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan kepolisian wilayah setempat untuk memastikan layanan operasional lembaga jasa keuangan dan atau transaksi investasi di pasar modal berjalan dengan baik. Kemudian OJK memastikan bahwa industri jasa keuangan tetap dapat beroperasi selama pemberlakuan PSBB maupun new normal. Pengecualian sektor jasa keuangan dalam penerapan PSBB telah diatur dalam Permenkes nomor 9 tahun 2002 tentang pedoman PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Tentunya dalam operasi saya meminta kepada jasa keuangan harus bekerja dengan jumlah minimum karyawan dan tetap mengutamakan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 sesuai dengan protokol di tempat kerja, termasuk diantaranya lembaga jasa keuangan wajib mematuhi tata cara PSBB untuk diterapkan. Kemudian, adapun untuk pengaturan bekerja dari rumah, work from home yang selama ini dilakukan diserahkan kepada masing-masing lembaga jasa keuangan. Next. Nah, terkait dengan tadi, kebijakan digital, bahwa setiap bank mempunyai rencana yang dituangkan dalam perencanaan pengelolaan IT. Pengelolaan IT itu dilaporkan kepada OJK setiap tahun. Kegiatan-kegiatan apa yang terkait dengan IT itu dilaporkan, dan juga kami OJK melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan IT dimaksud. Jadi tadi sampaikan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh OJK terkait dengan pengembangan kaitan dengan elektronik banking segala macam itu tentunya ada mekanismenya dan ada persyaratan, termasuk juga terkait dengan rencana-rencana dari masuk sudah di dalam rencana bisnis lembaga jasa keuangan. Mungkin itu Mbak Sukma atas penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi luar biasa tadi disampaikan oleh Pak Sugandi terkait kebijakan dari OJK sendiri ya Pak ya di tengah pandemi ini. Tadi jelas sekali digambarkan bahwasannya mulai dari bagaimana
perbankan, bagaimana naik turunnya usaha-usaha yang khususnya ada di Sulawesi Selatan juga tadi ada grafis yang dipresentasikan, dan juga termasuk bagaimana perbankan itu sendiri ya, untuk bagaimana kinerja perbankan selama ini, bahkan sudah ada perbandingannya nih Pak, yang jelas tadi disampaikan. Nah, terkait itu saya mungkin tertarik lebih ke yang tadi soal relaksasi itu Pak, yang disampaikan oleh Pak Subandi. Ya. Dalam kondisi sekarang ini kan hampir semuanya dan memang kebanyakan yang melakukan relaksasi kan bank BUMN ya Pak ya. Dalam hal ini mungkin salah satu dari Bank Mandiri hadir di sini, dan juga bank swasta, Bank BCA juga salah satu bank yang juga melakukan relaksasi untuk debiturnya. Apakah sejauh ini Pak Subandi melihat masih ada yang tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, atau memang semuanya memang butuh proses untuk bisa melaksanakan secara maksimal atau bagaimana kalau Pak Subandi sendiri melihat? Karena kan relaksasi ini menjadi hal yang sangat dibutuhkan untuk saat ini Pak, apalagi untuk UMKM, bahkan beberapa nasabah juga khususnya di penyaluran ini kali ya, yang KPR itu Pak ya, mereka banyak yang mengajukan untuk relaksasi. Ya, bagaimana Pak Subandi? Jadi gini, kalau berdasarkan pemantauan kita kan melakukan laporan yang disampaikan oleh bank, kita lakukan evaluasi itu dari secara bertahap nih. Karena gini, di dalam proses resiko kan tentunya ada permohonan, pengajuan oleh si calon si nasabahnya kepada industrinya, ya. Kemudian setelah tadi calon itu mengajukan, kemudian ada proses. Di dalam proses tadi bank melakukan asesmen terhadap kondisi debitur tadi seperti apa historinya. Jangan sampai tadi terjadi moral hazard, bahwa kondisi memang itu ada kebijakan daripada perbankannya terkait dengan pedoman yang harus dilakukan, dia melakukan asesmen terhadap debitur tadi. Nah, kemudian kan ada yang diproses, ada yang sudah disetujui. Memang ada beberapa yang tidak memenuhi kriteria tadi, merupakan yang istilahnya ditolak dalam prosesnya. Kan tentunya mungkin ada beberapa hal. Nah, itu bisa juga dilakukan. Tadi kalau disampaikan bahwa yang dilakukan oleh perbankan ini di Sulawesi Selatan ini, tadi ada 25 perbankan yang ada yang telah melakukan restru, ya. Memang sebagian besar ada juga yang masih dalam proses. Nah, kalau kita lihat pemantauannya secara berkala setiap minggu ini, kita lihat bahwa memang ada progres peningkatan pelaksanaan restru tadi yang telah disetujui maupun masih dalam proses, dan juga dalam proses pengajuan daripada nasabah tadi. Nah, itu kami terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan restru tadi. Nah, tadi disampaikan bahwa ini kan ada dari 32, ada 25 bank yang sudah melakukan. Termasuk tadi kita sebutkan ada bank pemerintah, ada swasta, ada juga syariah, dan juga termasuk BPD yang ada di kita. Dan juga bahwa dari yang 32 tadi mungkin dalam berproses. Ini terus berproses sehingga tadi akan terus bertambah sering tadi dengan proses daripada teman-teman. Seperti itu Mbak Sukma. Siap. Baik, Pak, saya minta tanggapan dulu ke Pak Hendrik dulu nih, terkait tadi kan Pak Subandi juga sempat menyinggung mengenai pemulihan ekonomi nasional ya Pak ya, atau PEN, sebagaimana disampaikan juga oleh Pak Sofyan tadi. Nah, kalau dari perbankan sendiri untuk Pak Hendrik, bagaimana Bapak melihat ini? Apakah ini akan menjadi gejolak baru untuk perbankan, bagaimana mengembangkan bisnis ke depannya, atau seperti apa Pak Hendrik? Oke, terima kasih Mbak Sukma. Sebenarnya kalau kita lihat ya, bahwa bank itu akan hidup atau tidak itu sebenarnya tergantung dari nasabah. Ya, kalau kita lihat memang saat ini kalau lihat dari sisi likuiditas, memang beberapa bank besar seperti Bank Pemerintah dan BCA itu sangat diuntungkan. Tetapi perbankan yang sehat kan bukan sesaat ini, tapi bagaimana jangka panjang seluruh bank ini kuat. Kalau kita lihat memang di BCA saat ini untuk target dana pihak ketiga aja saya beri contoh. Untuk tahun 2020 itu di bulan Juni ini BCA dari target. Malah sampai sudah melewat menjadi 106% lah, kurang lebih. Melewati kurang lebih dari target itu sekitar 50 triliun. Nah, memang kita diuntungkan. Sebagai bank besar saat ini kita diuntungkan karena situasi seperti ini. Tapi balik lagi bahwa sesungguhnya bank itu menjadi baik adalah dunia usaha itu, jika dunia usaha itu kembali. Kalau kita bilang bahwa kebijakan PO11 yang memberikan kesempatan ruang relaksasi
yang kita berikan kepada debitur. Ini adalah kolektibilitas yang bisa kita bantu sampai dengan 31 Maret tahun 2021. Secara real bahwa dunia usaha itu akan hidup atau tidak, kalau pada saat jatuh temponya yang harus mereka bayar semua untuk tahun depan, itu tidak bisa bayar. Saat itulah kolektibilitas nanti akan turun dan perbankan akan kena. Nah, pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah ini adalah menurut saya sangat baik dan kita harus dukung semua. Saya beri contoh sedikit aja. Kebetulan Palu juga di bawah wilayah saya. Saya ingat waktu Palu terjadi bencana, ada suatu aturan dari OJK yang memberikan relaksasi seperti sekarang. Begitu masa relaksasi selesai, NPL di Palu itu naik sampai 30%. Bayangkanlah, kita lihat ini, misalkan Sulsel yang saat ini tadi dipaparkan hanya 3%, pada saat tahun depan dunia usaha tidak kembali, NPL naik jadi 20%, saya pikir perbankan itulah realnya kita bahwa mungkin kita akan mengalami kesulitan. Karena di dalam krisis kali ini adalah memukulnya sektor real kena, perbankan nanti akan kena. Nah, mudah-mudahan dengan pemulihan pemulihan ekonomi nasional yang dicanangkan oleh pemerintah hampir mendekati 70 triliun ini bisa menggerakkan sektor real kembali, dan kita di perbankan juga pasti all out. Kita akan bantu debitur kita, ya. Direktur kita juga sudah memberikan arahan bagaimana kita akan membantu nasabah-nasabah kita mengalami kesulitan. Mereka harus hidup kembali. Jika mereka mati, kita pun akan mati. Jadi saya pikir sih dunia usaha dan perbankan satu langkah. Mereka mati, kita mati kok. Tidak mungkin dunia usaha mati, perbankan hidup, tidak. Jadi saya pikir ini sejalan lah. Ya, kita melangkah bersama, gitu mungkin Pak Sukma. Ya, ke Pak Angga dulu. Kalau Pak Angga sendiri bagaimana efek plan untuk perbankan Pak, dan apakah kira-kira plan dapat menggairahkan ekonomi? Kalau dari pandangan Pak Angga sendiri bagaimana? Kalau saya highlight yang mikro dulu ya, kebetulan kan kita juga punya kredit mikro, khususnya KUR, kredit usaha rakyat, di mana stimulus untuk usaha pemerintah melakukan recovery itu salah satunya memberikan subsidi bunga. Ya, itu dana yang digelontorkan oleh pemerintah sekitar 27 triliun. Ya. Nah, itu untuk 3 bulan pertama subsidi bunganya bisa di-cover 100% oleh pemerintah. 3 bulan selanjutnya itu 50% di-cover pemerintah. Artinya, ini niat baik dari pemerintah agar roda-roda ekonomi yang di bawah, ya, akar rumput, yang micro segmen itu bisa hidup kembali. Saya ingat kalau krisis tahun 98. 98 itu dulu kita sangat bangga bahwa bank-bank yang pengusaha-pengusaha yang segmennya corporate banking, ya, itu kelasnya yang wholesale corporate, itu yang pertama kali kena hit. Ya, justru kebanggaan kita adalah UMKM kita menjadi penopang pada saat krisis 98. Nah, saat ini secara semuanya itu mau segmen korporasi, mau segmen SMI atau bahkan mikro kena semua. Bahkan kalau di pandemik yang sekarang, ya, itu mulainya itu dari akar rumput dulu. Jadi mulai yang pengusaha-pengusaha pendapatan harian itu yang terkena dampak yang begitu dahsyatnya. Sehingga menurut saya pemulihan ekonomi nasional, saya highlight untuk yang level micro segmen, saya sangat senang gitu, ya, bahwa ini sejalan menghidupkan lagi segmen-segmen UMKM khususnya mikro. Nah, mungkin itu yang saya highlight dari sisi mikronya. Makasih. Ya, siap. Terima kasih Pak Angga. Terkait itu Pak, tadi juga Pak Hendrik mengatakan bahwasannya kunci utamanya juga sekarang adalah nasabah. Kita tidak akan pernah bisa bertahan, berkembang apa dan sebagainya jika nasabahnya tidak ada. Tapi tidak bisa kita pungkiri bahwasanya di tengah pandemi kemarin, orang-orang yang mungkin punya tabungan di bank itu menarik tabungannya Pak untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Nah, itu bagaimana sendiri? Apakah itu berpengaruh sekali untuk Bank BCA dan juga Bank Mandiri? Dan kalau di era seperti sekarang kan segalanya kita bisa akses melalui mobile banking. Tadi untuk Bank Mandiri ada Mandol itu tadi Pak ya, Mandiri online. Itu bagaimana triknya untuk mencari nasabah baru Pak? Karena kan saya pikir mungkin orang sekarang bermunculan juga kayak misalnya kayak OVO ya kan, itu kan tidak menutup kemungkinan orang bisa mending kayak lebih mudah untuk top up di Alfamart, Indomart, itu akan menjadi
salah satu ini juga ya, sehingga orang mungkin untuk membuka tabungan baru menjadi terkendala atau berkurang, atau bagaimana Pak? Sudah disiapkan tips-tipsnya? Saya ke Pak Hendrik dulu. Oke, terima kasih Mbak Sukma. Kalau di BCA untuk pembukaan rekening baru itu kan bisa melalui handphone. Ya, betul. Ya. Lalu kemudian aktivasinya dulu harus ke kantor BCA, sekarang bisa melalui Halo BCA. Jadi semua bisa benar-benar dari rumah. Ya. Betul. Tetapi begini sebenarnya, ya saya pikir sih bukan hal itu yang utama. Ya. Bagaimanapun ada beberapa bank besar saat ini yang kita sudah cukup kuat, kita harusnya tidak terlalu berebut di dalam hal dana. Ya, yang kita mungkin lebih utama karena begini, pasti dana yang di bank yang kita bertambah BCA ini pasti ada bank lain yang harus kekurangan dana karena dananya berpindah kepada kita. Ya, saya pikir di saat seperti ini bukan saling berebut dana, tetapi lebih baik bagaimana kita sama-sama fokus menjaga perbankan ini baik, lalu kemudian membantu nasabah itu ya. Bagi bank-bank yang likuiditasnya lebih, ya harusnya bisa lebih banyak membantu debiturnya, nasabahnya. Ya kalau memang likuiditasnya terbatas, mau bantu juga susah karena harus bertahan hidup. Tapi yang punya kelebihan lah yang harusnya mesti membantu. Nah, saya pikir di tahun ini pun BCA tidak ada suatu mencanangkan khusus bahwa kita harus menambah dana sekian-sekian. Target yang telah kita tetapkan itu sebenarnya target yang sudah kita buat di tahun sebelumnya. Ya, dan kemudian saat ini sudah mencapai dan berlebihan, saya pikir. Ya, kita mungkin lebih fokus bagaimana menjaga kestabilan perbankan dan kemudian nasabah bisa banyak kita bantu. Mungkin lebih ke arah itu. Intinya survive gitu dulu Pak ya, dan bagaimana sinergitas itu tetap terjalin. Dan kalau saya itu yang paling utama. Yang paling utama. Karena tadi Pak Sofian sendiri mengatakan itu bahwasanya bagi tidak boleh pesimis, harus tetap optimis, dan salah satu yang bisa dilakukan adalah bagaimana sinergi itu bisa tetap terjalin. Jangan yang kita sendiri yang mau bertahan sementara ada perbankan yang lain yang justru harus menjual asetnya dan sebagainya. Ini kan juga tidak akan ekonomi tidak akan meningkat kalau seperti itu arahnya. Baik, kalau ke Pak Subandi sendiri Pak, ini target regulasi new normal kita tahu semuanya serba berbeda Pak. Tadi aja disampaikan orang yang lahirnya mungkin di Maret mungkin menganggapnya ini adalah hal yang biasa, ini normal. Tapi kan kita menganggapnya bahwa dengan pakai masker, dengan segalanya menjadi terbatas, harus menjaga jarak dan sebagainya, itu kan hal-hal yang benar-benar hal baru dan kita membutuhkan adaptasi untuk bisa kita sangat membutuhkan adaptasi untuk itu Pak. Nah, dari OJK sendiri mungkin akan ada regulasi baru yang dikeluarkan khususnya ini untuk lembaga keuangan, perbankan, karena kan pasti berbeda dengan yang diterapkan sebelumnya. Akan ada hal-hal baru yang nantinya harus dipatuhi mungkin oleh perbankan di era new normal ini Pak. Silakan Pak Subandi. Baik Mbak Sukma, kalau kita lihat merujuk kepada menindaklanjuti arahan Presiden ya pada saat 15 Maret yang lalu, tentunya perlu dilakukan tindakan serentak oleh instansi pemerintah, lembaga negara, termasuk OJK dan pihak terkait lainnya, gitu ya. Jadi sesuai dengan kewenangan OJK untuk mengatur, mengawasi dan melindungi sektor jasa keuangan, maka ada kebijakan pengendalian COVID-19 ini, OJK minta kepada seluruh industri jasa keuangan untuk melakukan melakukan penyesuaian operasional lembaga jasa keuangan dan atau meminimalkan interaksi antar orang tanpa mengganggu pelayanan jasa keuangan kepada masyarakat, gitu ya. Antara lain, namun tidak terbatas pada pengaturan mengenai alternatif bekerja dari rumah diserahkan kepada masing-masing lembaga jasa keuangan, termasuk juga dari regulatory organisasi di pasar modal dan lembaga penunjang profesi industri jasa keuangan. Kemudian meningkatkan kebersihan lingkungan kerja dan sarana pelayanan publik seperti ATM, loket bank, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, menunda seluruh perjalanan keluar kota dan atau ke luar negeri khususnya ke tempat yang sudah diidentifikasi terdampak penyebaran COVID-19 sesuai dengan data dan informasi terkini dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang ketiga, tidak melakukan kegiatan yang mengumpulkan sejumlah orang baik internal dan atau eksternal dalam bentuk sosialisasi
rapat dan event lainnya, interaksi kiranya dilakukan melalui pemanfaatan sarana teknologi informasi seperti yang saat ini kita lakukan gitu ya. Jadi tadi terkait dengan kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan tentunya akan merujuk kepada kondisi saat ini seperti apa dan juga agar supaya pelaksanaan operasi perbankan maupun industri jasa keuangan tetap berjalan, namun tetap memperhatikan tadi protokol yang harus dilakukan sesuai dengan instruksi daripada pemerintah. Seperti itu, Mbak Sukma. Terima kasih banyak Pak Subandi. Jadi tetap tentunya akan ada regulasi baru yang dikeluarkan ya untuk nantinya diterapkan oleh para perbankan. Untuk Pak Angga, Pak, ini di era new normal, apakah sudah ada skenario yang telah dipersiapkan untuk Bank Mandiri nantinya ke depannya, karena semuanya kan akan berbeda. Kita akan beradaptasi sesuai dengan kebutuhannya masyarakat. Nah, skenario-nya apa nih Pak untuk ke depannya? Dalam memberikan layanan misalnya, atau ada produk-produk khususnya dalam digital yang diluncurkan atau seperti apa Pak? Oke, makasih sekali Mbak Sukma. Jadi mungkin saya ngawalinya dari tahun 2010 ya. Kebetulan saya masih di kantor pusat, waktu itu ada pembahasan dari konsultan. Ya, salah satu yang disampaikan itu analisa dari Jamie Dimon. Dulu itu dia CEO-nya JP Morgan. Dia waktu itu mengkritik salah satu kesalahan perbankan retail di Amerika adalah melakukan modernisasi perbankan atau modernisasi outlet. Sebenarnya yang harus dilakukan, dia bilang tahun 2010, adalah digitalisasi perbankan. Ya. Jadi akhirnya di situ kita udah bikin blueprint, corporate plan, segala macam, kita beyond digital. Bahkan di tahun 2020-2024, corporate plan kita pun kita pengen menjadi bank digital sebagai partner pilihan utama dari nasabah. Nah, sejalan dengan itu, kebetulan di tahun 2020 ini ada pandemik, jadi selalu lah dalam suasana apapun selalu ada hikmah positifnya kan. Jadi bisa dipercepat lagi, di-encourage ya. Nah, salah satunya adalah kita memiliki satu namanya Beyond Banking. Tapi sebelum ke Beyond Banking, tadi saya bilang kami sama sepakat dengan BCA, nggak mau kalau kita hanya yang sukses itu bank-bank besar sendiri. Kan kita juga harus ikut mendorong bank-bank lain, terutama bank-bank kecil. Nah, salah satunya kebetulan juga ada aturan bulan Juli ini 2020 bahwa kita bisa menggandeng bank-bank BPR, kita sebagai induk. Sehingga bank BPR itu bisa menjadi partnernya untuk Bank Mandiri, ya khususnya dalam sisi transactional banking, digital banking. Mereka tidak perlu mengembangkan sendiri dan tinggal masuk ke platformnya kita. Lalu yang kedua, berkaitan dengan inovasi-inovasi, kita memiliki yang satu kita sebut namanya Beyond Banking. Pertama, saya waktu kemarin ketemu Pak Gubernur, mungkin sama Pak Bandi, ingat kan Pak Gubernur ada pertanyaan, ini setelah pandemik ini berakhir atau pada saat kita memasuki era new normal, apa sih peran perbankan yang bisa mengakselerate para UMKM? Jadi kami Pak memiliki yang kita sebut namanya Beyond Banking, salah satunya yang udah mulai berjalan, yaitu satu DigiResto Pak. Jadi DigiResto itu UMKM ya, kita masukkan ke dalam satu platform kita yang di dalamnya sudah ada payment gateway. Contohnya misalnya kalau dengan GoFood itu pembayarannya hanya lewat GoPay. Nah dengan adanya DigiResto ini pembayarannya jadi multi Pak. Ya, bisa lewat OVO, bisa lewat GoPay, bisa lewat Mandiri debit, kredit, segala macam. Sehingga mempermudah bagi para UMKM itu. Termasuk juga potongan dalam kutip kalau mereka kan ada sharing revenue, kalau di sini kita enggak hanya seperti edisi aja transaksi. Lalu yang kedua ada DigiRetail. Nah, DigiRetail ini khusus untuk yang non-food and beverage. Jadi kalau teman-teman tahu GoFood itu hanya untuk makanan, DigiResto itu untuk makanan dan minuman, kita memiliki juga DigiRetail, yaitu untuk UMKM kita yang bergerak di FMCG. Contohnya, misalnya kalau di Makassar kan yang terkenal kayak Ektong gitu ya, untuk peralatan bayi dan lain sebagainya. Nah itu kita accelerate mereka untuk masuk ke dalam platform kita untuk mempermudah transaksi. Jadi benar-benar semuanya online. Plus satu lagi, ada juga yang namanya Nobil. Nobil ini untuk masuk ke pasar-pasar tradisional. Nah, sekarang kan kalau kita lihat bahwa klaster-klaster pandemik ini adalah di pasar tradisional.
Sebenarnya kalau kita masuk ke supermarket, ke mall, mereka sudah menerapkan standarisasi protokol COVID relatif lebih aman. Tapi kalau di pasar tradisional, jualan sayur, jualan ayam potong, dan lain sebagainya, orang harus datang. Nah, dengan mobil ini cukup berbasis WhatsApp gitu ya, mereka bisa pesan dengan pedagang-pedagang tradisional ya, dari rumah tanpa harus datang ke pasar becek tersebut. Nanti barangnya bisa dideliver dan itu link dengan GoSend ya, dengan aplikasi-aplikasi yang berbasis online. Nah, itu yang membantu para nasabah. Termasuk juga kita memiliki yang namanya branchless banking. Branchless banking itu adalah sharing revenue. Jadi kayak para agen perbankan itu, warung-warung kelontong, itu menjadi cabangnya Bank Mandiri. Mereka mendapatkan sharing revenue atas setiap transaksi. Dan di situ bisa fungsinya kayak cabang murni. Bisa tarik uang, bisa setor uang, bisa buka rekening tabungan, bisa bill payment, transfer, dan lain sebagainya, bahkan online. Plus, kita pun punya yang namanya KRIS. Kebetulan kita bekerja sama himbara dengan Bank Indonesia, di mana kita pembentukan rekening itu cukup dengan pakai QR code statis. Ditempel, langsung di-scan, ya, langsung juga bisa online onboarding, kita kehubungi dengan lewat virtual video call, semuanya sangat mudah, nggak perlu datang ke cabang. ATM-nya langsung dikirim, mobile banking-nya langsung aktif. Nah, ini sejalan dengan protokol COVID di new normal. Ya, dan terakhir, kita punya juga yang namanya Edu Solution. Teman-teman pasti tahu, sekarang itu sekolah sampai dengan Desember, itu kan lewat daring. Kita kan nggak ada tatap muka lagi di sekolah. Nah, kita punya platform yang bisa disimpan di sekolah masing-masing, di mana untuk absensinya juga pakai QR code statis. Jadi secara kayak gini lagi online, tempelin, ya, anak-anak itu langsung ngabsen, ujian, lalu juga nilai, rapot, komunikasi orang tua dengan wali kelas, sampai pembayaran gaji dan lain sebagainya ada dalam satu platform tersebut. Sehingga benar-benar kayak virtual school. Ya. Nah, ini yang kita akselerasi sebagai inovasi baru Bank Mandiri dalam menyesuaikan dengan era normal. Nanti mungkin 2021-2023 itu menjadi normal, bahwa yang digital ini menjadi normal. Ya, depan itu bank-bank konvensional, cabang-cabang konvensional itu yang nggak normal. Ya, karena tadi transaksi di cabang konvensional pun sudah sangat berkurang jauh. Mungkin itu saja Mbak Sukma yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, karena kita mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Angga ini menjadi penutup juga Pak untuk diskusi virtual kita pada sore hari ini. Karena ternyata sudah jam 5 lewat. Sebenarnya masih banyak nih Pak yang ingin saya tanyakan terkait bagaimana inovasinya, strateginya yang akan dilakukan oleh perbankan, dan juga regulasi-regulasi yang akan dihadirkan oleh OJK sendiri di menyongsong era new normal ini. Tapi karena waktu, mungkin kita akan akhiri dulu. Dan saya menangkap beberapa hal yang menarik sekali yang disampaikan oleh para narasumber. Tadi Pak Sofyan memaparkan bahwa dalam kondisi sekarang sebenarnya kita tidak bisa optimis, yang bisa optimis hanya pengamat atau bagaimanapun, karena kita ini pelaku usaha memang tidak bisa menebak kapan semua akan berakhir. Yang perlu dilakukan adalah bagaimana kerjasama itu terjalin, bagaimana kita terus survive, bagaimana kita tidak hanya untuk maju sendiri, tapi benar-benar untuk perbankan misalnya tidak membedakan bahwasannya ini adalah BUMN, ini swasta, tapi kita benar-benar bagaimana bisa sama-sama survive tanpa tadi juga Pak Hendrik mengatakan bahwa kita bukan berebut dana lagi, tapi yang menyimpan terbanyak di Bank BCA atau di Bank Mandiri, tapi bagaimana supaya hadir di tengah kondisi pandemik ini, memberikan layanan yang terbaik, memberikan mereka tidak perlu lagi datang ke outlet untuk bertransaksi, tapi dengan menghadirkan fitur-fitur menarik, buka tabungan dan sebagainya, mau transfer, mau belanja dan sebagainya kan sudah bisa dihadirkan masing-masing di mobile bankingnya, dan itu sangat menarik sekali. Ditambah lagi juga OJK sudah sangat mensupport. Pak Subandi tadi memaparkan banyak sekali kebijakan-kebijakannya, bahkan terkait regulasi yang disiapkan untuk menyongsong new normalnya, dan bagaimana OJK akan, karena ini era digital, bagaimana OJK mempersiapkan perbankan harus memberikan, mereka harus dievaluasi mungkin sekali setahun terkait layanan digital ini supaya benar-benar tetap aman dan masyarakat nasabah tetap aman dalam bertransaksi Pak, dan semoga kedepannya juga akan tetap seperti itu. Dan terkait tadi ini kan pemerintah juga sekarang menawarkan untuk
itu kayak obligasi retail Indonesia yang ori itu ya, untuk masyarakat berlomba-lomba membeli itu untuk investasi terbaik. Semoga juga ini menjadi langkah untuk menambah nasabahnya juga dari perbankan-perbankan yang bisa untuk membeli itu ori 017 itu. Dan terima kasih banyak, Tribun Timur sangat mengapresiasi bapak-bapak yang menyiapkan, yang mau rela meluangkan waktunya untuk hadir pada diskusi kali ini. Saya sih berharapnya Pak, secepatnya kita bisa ketemu kembali secara langsung, biar bisa ngobrol, biar bisa bertanya lebih banyak hal, dan mungkin kondisinya yang beda dengan kemarin-kemarin. Kalau biasanya ketemu Pak Hendrik, kemarin saya ketemu pas di acara BC itu, BC Expo ya, di Tipo, masih sempat salaman. Pak Angga yang sempat berkunjung ke Tribun Timur masih sempat salaman kita Pak, tapi mungkin nanti beda lagi, mungkin kita yang penting tetap mematuhi protokol kesehatan pasti untuk tidak tersebar virus corona untuk itu, tapi intinya tetaplah terjalin seperti yang dulu. Kemudian Pak Nurdin biasanya hanya melihat kalau Bapak lagi bawa materi itu di depan kayak ada pembukaan website baru atau apa, saya biasanya mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Nurdin. Pak Nurdin atau biasanya dipanggil Pak Subandi nih Pak? Pak Subandi nanti kalau Pak Nurdin nanti Pak Gubernur yang hadir. Oh iya. Mbak Sukma, boleh nggak saya untuk terakhir, maksudnya saya mau imbau kepada masyarakat, ya Pak, terkait dengan informasi yang beredar ya, boleh sedikit saja, saya mau nitip informasi supaya nanti pemahaman masyarakat terkait dengan isu yang beredar ya, bahwa OJK mencermati dalam beberapa hari ini kan beredar viral berita lama yang mengaitkan kondisi beberapa bank. Sementara seperti disampaikan Ketua BPK Bapak Agung Firman Sampurna meminta nasabah tidak perlu khawatir atau takut atau ragu terhadap bank, ya, karena yang bank-bank yang disebutkan tadi, karena pengawasannya dilakukan langsung oleh kami, oleh OJK. Viralnya berita lama tersebut juga dimanfaatkan oleh oknum yang tidak beretika sebagai marketing gimmick untuk menarik nasabah bank. Nah, OJK menyampaikan bahwa industri perbankan saat ini kan tadi kita lihat masih relatif stabil ya dengan rasio-rasio, walaupun tadi ada kecenderungan menurun. Namun demikian, untuk itu OJK mengharapkan masyarakat tetap tenang dan melakukan transaksi perbankan secara wajar dan tidak membutuhkan informasi mengenai jika membutuhkan informasi sektor jasa keuangan bisa menghubungi kontak kami di OJK 157 atau melalui WA di nomor 081 157 157 157, jadi 157 3 kali ya. OJK dan BPK juga senantiasa berkoordinasi agar fungsi pengawasan bank berjalan efektif untuk melindungi kepentingan nasabah. OJK menyambut baik ketegasan BPK yang telah melakukan klarifikasi ke media massa bahwa BPK tidak pernah membuat statement yang banyak diberitakan tadi. OJK juga sudah menyelesaikan dan melakukan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan BPK. Mungkin itu sekedar himbauan kepada masyarakat, jadi jangan termakan isu hoax yang seperti itu. Tentunya kita untuk menjaga stabilitas sistem keuangan ya, terutama baik di Sulawesi Selatan maupun secara keseluruhan. Itu himbauan kami. Terima kasih Mbak Sukma. Iya, terima kasih banyak Pak Subandi, dan semoga kedepannya ini perbankan tetap dengan layanannya Pak ya. Kita menunggu fitur-fitur menarik baik dari Bank BCA dan juga Bank Mandiri supaya ini masyarakat nasabah merasa termanjakan lah. Kita tetap aman di rumah saja, tapi transaksi juga tetap lancar jaya, begitu Pak. Siap. Ya, baik, kalau begitu Pak, kita akhiri juga diskusi pada sore hari ini. Terima kasih banyak Pak Subandi, Pak Angga, Pak Hendrik, dan juga Pak Tribuners. Siapa? Semua secepatnya kita ketemu lagi secara langsung, dan akan lebih detail lagi diskusinya, karena ini kan terbatas karena via virtual. Dan kalau begitu selamat beraktivitas kembali Pak. Saya mewakili teman-teman dari Tribun Timur mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam. Thank you Pak Bandi, Pak Angga, ya. Terima kasih. Pak Sukma. Siap-siap ya Pak. Makasih. Thank you. Bye Pak Angga. Bye. Ya. Oke, makasih. Saya pamit ya. Ya Pak, terima kasih Pak Subandi. Oke. 3, 2, 1, 0.